enggak. Ntar kita adain lagi. Oke, hari ini adalah episode 11 di mana kita episode terakhir nih, jadi kita harus semangat ya. Semangat. Oke. Dan hari ini aku masih ditemani sama kakak-kakak yang cantik, ada Kak Fon. Yes. Ada Taca dan gestar kita juga gak kalah cantik. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Zafira. Ada Kaza di sini. Yes. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Terserah yang punya rumah deh mau bahas apa. Ini kayaknya Kak Za deg-degan nih. Iya. Deg-degan banget ya. Pertama kali soalnya kan. Oke, bener banget. Sebelum kita masuk pembahasan lagi-lagi, aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa buat dengerin podcast Spotify podcast Spotify Lulu bercerita. Lulu bercerita. Dimana teman-teman bisa banget nih kalau teman-teman punya cerita atau curhatan dikirim di kamumelbailulu@gmail.com dan cerita teman-teman semua bakal aku bacain di podcast Spotify ya. Dan udah bisa didengar juga di Luluk Bercerita. Bener banget, jangan lupa dengerin ya. Oke, kita kembali lagi nih. Kalau lihat Zafira ini topiknya berhubungan dengan Zafira nih. Apa tuh? Beauty itu is fine gak sih? Kayak cantik. Beauty is pain, yes or no? Gitu. Beauty, Oke. pain or not. Lagi-lagi yang harus jawab pertama kali adalah Zafira. Kenapa aku? Iya, gitu. Kayak gitu. Di sini gestar itu sama dengan tumbal. Kalau gitu nggak mau. Enggak. Oh ya, berarti jawab nih Vira. Beauty is pain or not? Iya atau enggak? Kalau menurut aku sih enggak. Wow. Tapi aku ngelihat orang-orang tuh kayaknya berusaha keras gitu ya buat jadi beauty. Sombong aja. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Dia di backstage itu lah. Sombong. Ini percaya diri. Iya, Bukan itu penting aja. Soalnya aku selain nggak tahu nanti dibilangnya pede ya nggak Justru pendapat kita harus berbeda. Iya. Misalkan beauty is pain berarti kan dia tuh harus kurus, dia harus make up gitu nggak sih? Mungkin beauty is Untuk pain beberapa itu orang, untuk mengubah apa yang ada pada dirinya gitu. Harus mengubah kan, tapi kalau aku kayak nggak ngubah apa-apa juga sih. Kayak dia kan beberapa orang tuh harus kayak ngubah kayak sampai oplas gitu, sampai sampai sakit-sakitan, diet sampai sakit-sakitan. Tapi kalau aku juga nggak diet gitu, emang segini aja badannya. Terus kalau orang-orang kayak beauty is pain kayaknya banyak sih yang kayak gitu, yang menurut aku seharusnya kayaknya nggak harus kayak gitu juga sih, asalkan dia tuh udah suka sama dirinya sendiri sih. Yes. Bener sih, bener. Mungkin lebih ke itu sih. Setiap orang pasti punya jawaban beda-beda sih ya. Kayak gitu. Aku juga enggak, jawabanku juga enggak. Karena aku nggak pernah ngejalanin kayak maksudnya mengubah yang sampai ke apa estetik klinik yang kayak tanam benang atau apa segala macam gitu. Beauty is pain kan maksudnya kayak orang tuh yang beauty is pain terus lagi foto lagi suntik putih atau lagi ngapain muka diapain. Aku tuh orang-orang treatment, aku tuh nggak pernah treatment dalam facial aja, aku nggak pernah dalam hidup aku. Jadi ngeluarin komedo saya manual. Tapi itu sakit kan? Enggak juga sih. Karena kan udah pakai air panas dulu, udah diuap dan lain-lain, jadi udah gampang, udah kurang sendirinya. Iya, tutorial is gitu. Kalau menurut kakak Gemini, Menurut aku beauty is pain. BTW salvo kalau ini nyambung loh kutek kamu. Menurut aku beauty is pain. Sama sih, kita Gemini sama ya. Geminian. Kenapa nih, Kak? Beauty is pain karena pertama yang ngerasain beauty is pain itu pasti orang yang treatment ke klinik pasti. Iya betul. Atau yang berusaha banget biar dirinya tuh beauty gitu loh. Terus beauty is pain mungkin dirasain sama orang-orang yang capek sama pandangan orang lain. Orang yang cantik. Misalnya cantik lu harus begini, cantik harus begini. Padahal dia enggak standarnya orang lain gitu ya. Iya, standarnya orang lain, padahal dia belum tentu bisa mencapai standar orang lain itu gitu. Walaupun dia cantik ya udah, ya emang dia dikasih Allah aja, Tuhan aja dia cantik. Cuma kan orang menaruh ekspektasi lebih sama orang cantik gitu. Iya benar juga. Kadang
karena kurang confident juga sih sama diri sendiri lah. Mungkin masih mencoba menumbuhkan rasa percaya diri itu sih, makanya kenapa dia bisa ngerasain oh beauty itu is pain. Sebenarnya jawaban berbeda itu nggak masalah karena setiap orang tuh punya apa ya, punya perspektif masing-masing kayak gitu. Mungkin bagi yang kayak Vira sama Taca karena nggak pernah ngalamin itu kayak gitu ya, jadi menurut mereka ya udah beauty itu yang nggak sakit karena kayak gitu, karena mereka udah punya confidence banget. Tapi buat kita beauty itu ya is pain, kita harus ada yang apalagi diusahakan gitu lah, dikeluarkan biar kita lebih terlihat pede dengan apa yang ada di diri kita. Nggak sih, Kak? Tapi paling aku pernah ngerasainnya diet. Itu juga Tapi nggak pernah sampai sakit. Gitu. Jadi santai aja. Percaya nggak sih cantik itu di mata orang yang benar? Kita kelihatan cantik di mata orang yang tepat gitu ya. Benar-benar kayak gitu, lebih tepat. Cantik di mata orang yang benar. Cantik di Iya, mata menurut aku iya. Kalau misalnya kita nggak bersama orang yang tepat, nggak hidup, nggak berada di lingkungan yang tepat, kita nggak akan terlihat cantik. Bukan nggak terlihat cantik ya, nggak terlihat oke aja gitu. Menurut aku, kayak gini nih. Kita ada di lingkungan yang jomplang sama kita, misalnya aku ada di circle yang cici-cici semua misalnya, atau koko-koko semua. Standar cantik mereka akan berbeda sama kita kan tentunya. Jadi kita pasti akan nggak kelihatan cantik gitu loh, karena aku pernah ngerasain kayak gitu, nggak ada di circle yang tepat atau nggak ada di orang yang tepat. Dulu tuh aku pernah punya mantan yang nggak tepat ya, terus dia tuh bilang, ih kok gendut ya ternyata aslinya, ih kok nggak cantik ya ternyata aslinya, ih kok hitam ya ternyata aslinya gitu. Akhirnya bikin kamu akhirnya insecure dan nggak nyaman gitu nggak sih? Nggak nyaman. Kalau menurut Vira gimana? Aku sama kayak Taca, cantik itu Harus di mata orang yang benar. Ya, di mata orang yang benar dan tepat ya. Karena kalau misalnya kita kan kayak gini aja nih berarti ya, bisa itu orang bilang kita cantik, yang ini bilang enggak, berarti dia nggak tepat. Berarti kita nih cantiknya di mata dia, nih. Subjektif juga kan. Bener-bener gantung siapa yang memandang ya, makanya Tergantung siapa. sebenarnya kepercayaan diri itu penting banget, tapi kepercayaan diri juga itu susah buat dibangunnya kayak gitu. Jadi tinggal kita bisa menempatkan di mata orang yang benar, bisa biar kita juga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Biar kita susah membangun percaya diri, atau ada yang nggak tahu harus caranya tuh kayak gimana. Kalau ngomongin tentang kecantikan, beauty standar, beauty is pain, ini beauty is pain itu sebenarnya relate banget sama cerita di Kamu Mal yang aku tulis nih Si di Alen. Wattpad. Iya, jadi menurut si Alen yang aku tulis, dia beauty itu sakit banget buat dia. Dia udah cantik ya, tapi dia ngerasain nggak nyaman dengan kecantikan yang dia punya. Karena kenapa? Karena dia dari kecil dituntut nih sama mamanya, kayak kamu tuh harus cantik, kamu harus berat badan kamu nggak boleh lebih dari 45 kilo. Jadi dia dipaksa kayak sarapan juga dibatasin, makan juga dibatasin. Kayak padahal anak SMA kan masih bertumbuh ya? Iya, masih bertumbuh, terus harus lebih gizinya harus bagus dan lebih nikmatin kayak gitu. Tapi Alen nggak bisa menikmatin hal itu karena mamanya. Lah untungnya dia ada sedikit bisa nikmatin hidupnya karena si Alannya kayak sedikit berwarna tuh. Iya, kayak gitu lah. Buat teman-teman yang penasaran sama cerita Kamu Mal, bisa banget dibaca di Wattpad dulu, ada itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong kecantikan, beauty is pain, biasanya tuh kita kan namanya perempuan improve diri ya, maksudnya skincarean atau kita make up. Harus. Terus juga kadang-kadang kan pemilihan make up, pemilihan tools make up atau tools skincare tuh harus tepat ya, biar nggak jadi malahnya rusak muka kita atau badan kita. Bener banget. Sama kayak yang ada di depan kita nih, itu salah satu tools skincare. Jadi dia ini cotton pad namanya. Ada tools skincare gitu nih. Ini bener banget, apalagi buat buat kulit yang sensitif ya, harus bener-bener pakai tools yang cocok. Ini tuh namanya dari Deco Beauty, namanya reusable Deco cotton pads. Jadi ini tuh cotton padsnya bisa dipakai berulang kali. Jadi save earth juga, karena kamu nggak sekali pakai buang. Kalau kapas kan sekali pakai buang. Kalau ini kamu bisa dicuci nanti setelah kamu pakai micellar water, terus kamu cuci. Setelah dicuci
setelah kamu pakai terus ininya dicuci, dibersihin lagi, terus dijemur gitu. Kayak baju aja ya, dia Iya, bisa dipakai. ini ada dua sisi yang berbeda, ada sisi halus sama sisi kasar. Jadi biasanya kalau pakai micellar water kan bisa pakai yang sisi kasarnya nih. Nanti kalau pakai yang toner bisa pakai yang lembut. Dicium, Lucu banget. Aku dicium. tahu loh ada cotton pad kayak gini. Iya, Sama, aku juga. Karena sekarang orang udah malas buang-buang kapas. Iya. Buang sampahnya dan Beli lagi. Iya, dan belum tentu cocok untuk muka. Iya, kan. benar. Dan ini tuh bisa digunain berkali-kali sampai ratusan kali gitu loh. Ini bisa buat pembersih muka sama toner. Harganya Iya, toner. Harganya berapa nih? Harganya itu 15.000 satu pack ini. Kamu dapat tiga cotton pad. Terus dapat ini ya? Dapat ini. 13.000 malah, 13.000 cotton pad, 13.000 ya. Wow, ini berguna banget. Satu pouch ini dapat tiga dapat tiga segini. Dapat tiga segini. Terus dapat spatula buat masker. Oh 15.000 ya, ini 15.000. 15.000 dapat 3, jadi satunya 5.000-an. Ya lah 15.000 dapat murah banget anjir. Murah banget, gila. Beda banget ini sama kapas yang Iya. tadi buang-buang itu loh. Kapas mah 15.000 dapat satu tempat tapi udah buang. Kadang-kadang Bisa sebulan ratusan aja kali kurang. dipakai. Ini Cuma- bisa ratusan Dan kali. emang sekarang orang-orang pada pindah ke sini semua sih. Yang reusable. Ini kan bisa, ini kan dapat 3 ya. Jadi kamu bisa buat salah satu ini buat micellar water, ini Iya. buat exfoliating toner, ini bisa buat Buat apa lagi? Oh, ini buat muka dua-dua, ini buat leher. betul. Karena biasanya dibedain tuh. Lembut banget loh ini yang lembut ini. Lembut di kulit. Ini Saya mau satu sih, kayak saya bawa pulang satu ya. boleh nggak sih dibawa Bagus pulang banget. satu? Bagus Mau banget, di-apply. bagus. Wow. Aku mau coba di rumah. Kayak menurut Vira, apa sih nggak enaknya jadi orang cantik? Yang Perempuan- cantik. Yang cantik itu kan pasti atraktif ya. Perempuan yang atraktif itu yang menarik. Bisa jadi. Yang punya daya charming tarik. gitu gitu. Ya, Oke charming, oke yang oke. punya daya tarik. Jangan aku gitu aku. Ini kita jawab semua, nanti kita jawab. Kita cantik kan ya? Kita cantik. Aku cantik loh. Aku yang kamu aku jelek. Aku cantik tahu. I'm beautiful. Kamu aku jelek. Aku udah oke, laser sana sini menurut kamu aku jelek. Beauty is pain. Ini kata-kata bisa dikasih untuk laki-laki yang bilang kita jelek. Gue udah perawatan sana sini lo masih bilang gue jelek. Gue cantik. Ujung banget bos. Oh itu loh yang lagi tren di TikTok. Gue cantik ya. Yang gue cantik Iya. ya. Tit gitu. Gue cantik kok. Aku tuh sering kayak tanya teman-teman di samping kanan kiri saya, aduh siapa nih cantik banget? Oh aku. Dan itu ngebuat. Itu bikin aku percaya diri. Tapi keren sih. Aku suka Itu banget. bikin aku percaya diri. Aku tuh nggak suka ada yang nggak suka denger orang bilang jelek atau mengomentari kayak ih itu lu kok gini sih, kok ini lu gini. Jadi aku mengcover itu dengan aku puji diriku sendiri. Lo cantik kok, lo worth it kok gitu. Tapi aku first impressionku sama kamu bener-bener itu sih. Kayak kamu buat confidence kamu gila sih, keren banget. Kayak kamu Confidence percaya Taca dirinya banget. keren banget. Dan itu yang buat Taca itu charming banget. Wow, masya Allah, masya Allah. Oke, balik lagi nih ke Vira. Coba Oke. dijawab. Apa sih nggak enaknya? Jadi orang cantik. Biasanya tuh orang-orang tuh nganggap orang cantik tuh dia ekspektasinya tinggi ya. Oh, oke, bener. Oh, Itu iya. dia cantik, oh pasti dia pinter gitu. Dia cantik, pasti dia bisa foto, dia bisa jadi model. Padahal bisa aja orang cantik ini ya udah dia memang cantik doang. Dia kan juga nggak tahu tuh dia bakalan dia jadi cantik juga dia kan bukan salah dia gitu loh. Jadi Bukan keinginan dia juga gitu dia ya? nggak bisa apa ya, banyak tuntutan dari orang-orang kalau cantik tuh dia bisa segalanya kayak gitu. Rame banget nih di belakang. Rame banget. Kamu suka diginiin loh. Kamu mah enak, cantik. Iya, Gitu lah aku sering kan banget. pasti. Itu makanya Dan kata emang yang enak. yang aku nggak suka gitu Gak suka loh. kan kayak gitu, kayak Kadang kita udah effort gede. Misalnya kita mau apa ya, waktu itu aku ada pengalaman di kampus jadi anggota himpunan gitu ya. Oke. Aku tuh berusaha gitu, effort gitu buat wawancara, buat ini. Aku kayak nganggap diri aku tuh masih kurang gitu buat masuk lolos itu. Tapi teman-teman pada bilang, ah lo mah cantik, lo pasti masuk keterima. kayak Itu. gitu. Padahal udah kita tuh- nyiapin. Iya, kita punya effort yang sama sama orang-orang yang sama yang lain gitu loh. Tapi kenapa effort kita tuh dibilang kayak gitu? Maksud kayak sia-sia gitu. Iya. Sama kayak interview kerja, kayak bisa dibilang, ah lu mah cewek enak, cantik lagi, pasti lu keterima kok gitu. Bersih itu. Iya kan? Itu nggak enaknya.
Sekarang banyak kejadian kayak gitu. Lu cantik, enak, pasti lo bikin TikTok juga lo bakal FYP gitu. Sekarang orang kayak gitu, lo mah cantik, tinggal jadi selebgram banyak duitnya. Betul. Padahal kita juga pengen diakuin Iya effort benar, kita jadi kan. iya, benar. usaha. Jadi tuh orang cantik punya effort yang lebih besar lagi sih buat dia bisa dipandang kompeten sama orang-orang yang lain gitu loh. Biar dia tuh dibilang, oh dia nggak cuma cantik doang, dia juga punya kemampuan, dia juga punya otak loh. Jadi jangan komentar soal fisiknya aja gitu loh. Jadi bisa dilihat otaknya, bisa dilihat kemampuannya juga kayak gitu. Skillnya juga dilihat, jangan cuma cantiknya doang gitu, udah fisik dinilai udah selesai gitu. Dia tuh masih punya yang lain loh gitu loh. Berarti menurut lu cantik itu juga menyakitkan? Iya. Wow, udah banget dong. Keren banget loh. Beneran aku kayak pandangan perspektif lain kayak apa ya? Kayak ada pandangan lain. Oh ternyata nggak semua kayak cantik tuh nggak yang semua tentang hal menyenangkan gitu loh. Iya sih, dapat privilege-nya pasti dapat, cuma pasti ada beberapa hal pasti yang dirasa menyakitkan juga kayak gitu. Itu tadi salah satunya. Rumah enak, Sebenarnya cantik juga kayak gitu nggak? ada privilege yang sebenarnya nggak dibutuhin juga sama nih orang cantik gitu loh. Gitu. Misalnya. Contohnya ya kayak waktu aku mau banyak kasih contoh ya, balik lagi ke yang kata aku pengen jadi himpunan itu. Itu kan kayak orang-orang lu mah privilege-nya ada, cutting bakalan milih lo gitu loh. Oke, Padahal sedangkan lu aku aja nggak ngerasain kenal itu. sama cutting itu kan. Gitu. Iya Nah benar. makanya pas aku keterima, jadi teman-teman kayak ya lo mah cantik gitu. kayak dipandang sebelah mata juga padahal ya, kan aku kayak juga udah ada effortnya. iya, padahal aku berusaha gitu sama kayak yang lain gitu kan. Iya. Tapi itu bener loh, bener Sering itu, denger kan kita pasti kayak gitu kan. Itu juga yang aku terapin juga di cerita kamu Mel sih, kayak apa ya, mau kayak gimana pun yang Alen lakuin tuh pasti ya udah lu mah cantik aja kayak gitu. Iya, Pasti gitu salah ya di mata udah. orang Dan juga. salah di mata orang soalnya kayak pasti banyak orang yang terlalu menegaskan di situ. Ya udah sih lo mah enak banget, cantik kayak. Iya benar-benar. Enak lo cantik. Tapi ada gak sih orang yang cantik karena terpaksa menurut kalian? Ada sih. Cantik kan lo dipaksa-paksa. Oh iya benar juga Alen. Tuntutan pekerjaan, Iya, tentu pekerjaan juga bisa. model, Artis gitu ya. Artis. Akhirnya dicantik-cantikin. Dicantik-cantikin. Tapi ada kan kayak gitu, kayak maksudnya biar apa ya, Iya, ke karena klinik kerjaan, kecantikan sana-sini gitu ya. sana sini biar dia lebih confident juga, terus biar dia bisa lebih dari artis lain. Contohnya ya kalau public figure gitu ya, bisa apa ya, biar bisa menarik banyak orang juga, akhirnya dapet job kayak gitu juga bisa. Atau kadang ada loh yang orang yang cantiknya terpaksa tuh karena pasangannya sendiri. Oh itu bisa juga, kayak kamu gendutan nih, kamu kayaknya hari ini wajah kamu kayak kusum banget kayak gitu. Iya, Itu kamu nauyup kok banget gendut banget sih, kamu nggak mau diet apa nggak malu? Kalau aku malu tahu bawa kamu ke teman-teman aku. Terus ada waktu itu kejadian teman aku yang dibilang kok lu jerawatan, pakai lu lagi, kok lu jerawatan sih sekarang, emang lu nggak malu apa nanti kalau ketemu keluarga gue? Sumpah, iya digituin. Putusin Gue ya. kayak Putus sih kalau itu. hah, emang lo seganteng apa? Takut banget. Tapi kalau itu udah Kaca lost control. itu harus dikat langsung sih. Pakai efek yang teret gitu ya, kayak gitu. Harus dikat, itu udah toxic banget. Iya, Gak baik harus sih. dikat. Karena emang ngeselin banget, maksudnya ya lo sekelas Nicholas Saputra aja nggak pantas ngomong kayak gitu ke perempuan, apalagi lo yang cuma butiran rengginang, sebel banget tuh, nggak boleh ya, guys. Nggak boleh. Tapi menurut aku beauty is not a pain, tapi beauty is an effort. Oh iya benar-benar. Bener banget. Beauty is an Kakak effort. Gemini Effort Effort buat usaha. orang-orang yang berusaha menjadi cantik, dan effort buat orang-orang yang cantik bisa menyamaratakan perspektif orang gitu. keren banget. Iya benar-benar. Tolong ditulis ya editor. Ding 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 ding. Beauty is an effort. Beauty Semua is an ini effort. episode terakhir tapi kayak banyak hal yang apa ya, banyak hal yang bener-bener oh iya bener ya, cantik itu kayak gini, oh iya bener ya, kayak perspektif lain tuh seru banget sih hari ini. Iya. Terbuka ya mata kita ya. Bener, berat ini kayaknya menurut aku paling berat. Cuma seru juga, kayak Beauty is Pain itu ya emang ada kayak gitu. Cuma kalau menurut aku pesan buat temen-temen yang merasa insecure, apalagi yang cewek-cewek ya kan, beberapa topik kita kan beauty Insecurity standar ya, ya. Beauty standar. beauty standar buat temen-temen yang merasa insecure gitu-gitu.
ya nggak apa-apa, insecure pasti ada dalam diri kita. Cuma tentukan kapan waktunya kamu bisa improve diri kamu, Benar-benar. perbaiki Improve tuh kualitas diri. Gak harus jadi cantik, tapi bikin diri kamu nyaman aja. Misalnya, Jadi versi terbaik diri kamu. iya, jadi ya. versi terbaik. Cari pakaian yang nyaman dilihat orang dan kamunya nyaman juga. Kalau kamu yang nyaman, orang pasti enjoy juga ngeliat kamu. Iya, gitu loh. itu benar. Kayak yang Luluk lihat dari Taca, confidence, percaya diri. Jadi yang kayak bajunya bagus, sendalnya bagus, bla bla bla, udah lewat gitu, karena dia Luluk ngeliat Taca tuh confidence, ngeliat percaya diri tuh penting dirinya, banget. kepercayaan dirinya. Jadi perbaiki kualitas diri aja udah cukup, insya Allah. Karena kalau kita udah gak nyaman sama apa yang kita kenakan, orang juga ngeliatnya gak Iya, nyaman, nggak nyaman. Nggak Betul enak sekali. orang ngelihatnya. Bener kata Keanu, Apa itu? dia bilang apa namanya, kalau lo punya insecure ya lo improve, jangan insecure doang mewek, insecure doang mewek. Bener. Insecurity itu dijadikan motivasi untuk kalian improvisasi diri. Kalau aku sih lebih ke insecure tuh wajar ya. Kayak Iya, kita punya insecure tuh wajar. Cuma kita juga harus pelan-pelan ngelawan kayak gitu dengan memotivasi diri kita. Karena insecure tuh bisa jadi diri kita kalau mau apa ya, nge-build diri kita itu bisa buat kita akhirnya percaya diri kita pelan-pelan naik kayak gitu. Dan kita bisa ngelawan rasa insecure kita. Cari masalahnya, selesaikan masalahnya. Jadi nggak usah Jangan dipendam. stuck di situ terus Jangan stuck kayak di gitu. situ. Iya, Bener-bener. Udah tahu diri kita kurang, kenapa nggak cari kelebihannya? Iya. Tapi cantik itu menurut kalian pilihan untuk bertahan hidup di dunia ini gak sih? Bisa jadi salah satu. Sebuah cantik. Bisa jadi salah satu. Kalau perkembangan dunia, perkembangan zaman sekarang kayak gini, menjadi cantik bisa jadi salah satu cara Alat pertahanan hidup ya? Iya, karena sekarang cantik pun jadi privilege orang buat perempuan ya. Makanya sekarang orang berlomba-lomba beli skincare yang mahal, perawatan yang abis-abisan. Perkembangan zaman ya mau nggak mau ya. Kalau menurut Vira gimana? Iya sama aku setuju, tapi cantik itu salah satu doang ya, bukan. Oh benar. Itu harus digarisbawahi Cantik juga. itu salah satu, atau Poin plus. arti dari kamu cantik itu sendiri gimana gitu kan, artinya beda-beda. Iya Oh, benar. Bisa jadi ekspresinya ya. cantik sikapnya, cantik hatinya, atau cantik pikirannya iya, cantik kan juga. banyak artinya. Oke, wah seru banget nih hari ini pembahasan kita cukup serius, tapi Iya. menyenangkan buat dibahas. Betul. Oke, teman-teman nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Banyak pembahasannya. Wah, seru banget dari episode awal sampai akhir. Buat Vira nih, hari ini gimana kesannya? Seru. Cuma deg-degan ya. Deg-degan ya, kelihatan banget sih. Kayak deg-degan banget ya. Tegang ya, Say? Makanya itu kayak tegang gitu. Abisnya topiknya tuh kan bukan buku ya maksudnya. Oh, bener, Jadi bener. tentang diri sendiri. Jadi kayak gimana gitu, belum pernah Takutnya soalnya. salah ngomong Iya, juga ya. bener. Oke. Apa-apa. Ya ampun. Seru asli, seru. Oke teman-teman, jadi kita ini episode terakhir. Wah, dan aku Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. 11 episode ditemenin sama Kafor, sama Taca. Buat Kafor dulu nih, bagaimana 11 episode di acara podcast Lulu HF? Di Luluk HF kita bahas kemarin ada mantan dan ada beauty standard. Dua topik itu relatable sama kehidupan kita masing-masing. Betul. Dan yang menurut aku yang kita bahas selama ini itu kita membantu teman-teman yang nonton menyamakan perspektif, meluruskan perspektif. Bener. Itu sih yang aku suka dari podcast ini. Kita nggak mengotak-otakan pendapat. Gitu loh. Kita gabung terus Kita ditarik simpulkan kesimpulannya. ya. Oke. Iya, benar. Buat Taca gimana? Kalau Taca? Hampir sama lah ya. Aku seneng banget ada di podcast ini ngebahas tentang mantan, selain bisa mengeluarkan apa yang selama ini tidak keluar dalam hati ya. Mungkin dari gestar-gestarnya juga yang Seru-seru ya. yang akhirnya bisa bercerita banyak, terus kita jadi bisa tahu pandangan banyak orang tentang mantan, tentang cinta, love, hate, relationship gitu, terus sama beauty standar yang abis kita bahas, termasuk tentang beauty is pain hari ini. Jadi thank you so much udah ajak Acu. Oke, makasih ya semua. Aku gak nyangka banget, kayak ngerasanya kayak baru kemarin syuting episode pertama. Kita udah episode 11 dan aku bener-bener makasih banyak. Sekali lagi Makasih buat juga. Safira, buat Ya, makasih Kak Lulu. podcast episode 11 terakhir ini buat Kafor dan juga Taca. Buat ke-11 episodenya udah ditemanin terus. Aku Semoga bantu nanti kita banget. ngonten lagi. Iya dong. Nanti podcast YouTube-nya nggak berhenti sampai di sini. Ada episode season 2-nya.
atau enggak tulis aja di komentar kalian mau Setuju kita bahas nggak? apa Ya, ya, betul. mau sama siapa. Ada season 2 dengan topik apa nih? Iya, betul. Aku makasih banyak buat teman-teman semua yang Terima udah kasih ngikutin kita banyak. dari episode 1 sampai episode 11. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jangan lupa jaga Amin. kesehatan dan selalu bahagia teman-teman. Kalian cantik semua ya. Pokoknya Kita kalian semua cantik. Ya kita semua cantik dan terus semangat dan percaya diri ya teman-teman semua. Betul. Ya. Oke, jangan lupa buat baca Kaloma juga dan Iya. dengerin podcast Spotify Lulu Bercerita. Jangan lupa ikut pre-order buku Kamomile. Semua dan sampai jumpa di Lulu HFTV. Make you happy. Thank you. Terus Terus kita keren. Makasih Mira.